Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya para pemirsa semuanya ya. Kenalkan, aku Abi Sauki. Ini aku ingin menyampaikan beberapa pengalamanku bagaimana agar subscribe itu nambah. Artinya apa? Agar para pemirsa itu mau memberikan kita subscribe ya, kemudian mau pencet tombol merah di subscribe kita ya. Nah itu beberapa kali aku coba lakukan beberapa penelitian. Nah berangkat dari aku yang waktu itu subscribe-nya baru beberapa saja, baru 1-2, yaitu kemudian aku coba untuk bikin video ya. Videonya terus terang saja macam-macam ya. Nah, padahal di situ disampaikan oleh para pakar ya, tentunya oleh para senior. Kalau bikin video, baik itu tutorial dan lain sebagainya, itu anjurannya adalah hanya satu saja. Oleh karena itu apa yang aku lakukan ya bukan hanya sekedar teori, akan tetapi aku sudah melakukan sendiri beberapa hal terkait dengan penelitian yang aku lakukan terkait dengan video yang aku bikin ya. Antara lain dari video satu ke video yang lainnya banyak yang sudah aku bikin, antara lain adalah law of attraction, kemudian tentang dakwah ya, kemudian tentang apalagi ya, tentang vlog ya, kemudian ada beberapa hal lain dari video itu. Nah oleh karena itu aku secara otomatis sudah terjun di lapangan, dalam arti udah ganti-ganti materi ya tentunya. Nah dalam hal ini bertujuan untuk secara langsung penelitianku ini biar ada jawaban ya. Paling tidak setelah aku mendengarkan dari beberapa para pakar ya, orang-orang yang kompeten, kemudian para senior di bidang YouTube ya, kemudian aku coba kolaborasikan, kemudian aku coba melakukan penelitian kecil-kecilan ya, di mana penelitian itu aku lakukan dalam waktu yang cukup panjang ya, sehingga aku kemudian mengambil beberapa kesimpulan dari keterangan para senior tentunya ya, kemudian aku cocokkan ya dengan penelitianku di lapangan ya. Para pemirsa semua, kali ini aku akan berbagi tips ya bagaimana agar subscribe kita nambah, atau orang atau para pemirsa ya, dari teman-teman semuanya ya, para pemirsa ya, mau subscribe video kita. Ya, kenapa para pemirsa itu tidak mau atau enggan, malas sekali untuk subscribe ya video yang sudah kita unggah atau kita upload? Ternyata channelmu tidak ada manfaat pada waktu yang akan datang ya, seperti itu. Dalam artian begini, satu contoh ya, kamu melihat channel vlog ya, nah vlog itu ternyata cuma jalan-jalan di pinggir jalan, kemudian melihat menampilkan mobil yang lalu lalang dan lain sebagainya. Nah channel yang seperti itu, maaf ya kalau ada yang kebetulan sama atau ada kesamaan, hanya satu percontohan saja ya. Misalkan channel yang seperti itu untuk kedepannya itu seakan-akan untuk manfaat yang kita ambil itu tidak begitu banyak ya. Oh no. Apabila gak ada manfaat terhadap channelmu ya pada waktu yang kedepannya ya, nah hal yang seperti itu menjadikan orang atau pemirsa ya atau para penonton enggan untuk subscribe ya. Berbeda kalau channelmu, satu contoh, channelmu adalah tutorial. Kemudian kamu juga berburu tutorial sebagaimana yang kamu inginkan. Nah, sementara kamu sudah ikuti tutorial itu, kemudian di situ ya pada tutorial-tutorial yang diberikan itu ada part 1, 2, 3 sampai 10 misalkan ya. Kemudian ada apa istilahnya video-video yang akan di-share dari video-video apa istilahnya uploader ya. Yang baru ya, yang kira-kira akan bermanfaat kepada para penonton ya. Hal yang seperti itu pasti akan menarik penonton dan dianggap hal itu adalah sangat bermanfaat pada channel-channel YouTube yang penonton bikin ya pada waktu yang akan datang. Sehingga tutorial yang diberikan itu akan selalu dilihat. Nah hal seperti ini ya akan memudahkan pemirsa atau pemirsanya untuk subscribe. Itu antara lain ya. Nah berikutnya yang kedua, tidak ada ikatan emosional. Nah, ketika video yang kamu bikin ya dari
channel kamu, kemudian tidak ada ikatan emosional kepada para penonton, tidak ada sesuatu yang luar biasa, tidak ada sesuatu yang katakanlah yang di-share itu kemudian ada muatan di situ. Nah, ketika tidak ada seperti itu, berarti dianggap simpulannya video yang di-share itu kurang bermanfaat atau kurang berbobot. Nah, ketika ya manfaatnya kurang didapatkan oleh para pemirsa, hal yang seperti ini juga akan menjadikan salah satu sebab pemirsa itu kemudian enggan untuk subscribe. Oh no! Orangnya tidak ada, ya, tidak ada atau tidak begitu besar, ya, karena dianggap videonya tidak begitu bermanfaat. Nah, satu contoh hal yang paling mudah difahami adalah karisma, ya, karisma. Ketika segala sesuatu dari seseorang, ya, itu di situ terdapat karisma. Satu contoh mudah begini, ya, seorang kiai atau ulama besar atau pendakwah, ya, ketika dia itu benar-benar mempunyai apa ya, kemampuan ilmu yang tinggi, ya, dari fatwa-fatwa beliau itu benar-benar ditunggu orang dan dikehendaki untuk kemudian fatwa itu disampaikan dan kemudian akan dipakai orang. Nah, hal itu dan beliaunya disiplin, dapat dipercaya, kemudian benar-benar minallah ilallah, ya. Ini kalau bahasa pesantren, ya. Kalau ini bahasa dakwah, ya. Nah, orang yang seperti itu berarti sangat-sangat bisa dipercaya. Nah, orang yang seperti itu secara otomatis power atau karismanya sangat tinggi. Ya, jadi ilmunya punya sebuah muatan. Apa yang disampaikan ada muatannya. Nah, ini pasti dibutuhkan orang. Nah, ikatan emosional yang seperti ini karena punya sesuatu yang dibutuhkan oleh pemirsa, ya. Nah, disinilah kemudian orang akan mudah sekali untuk subscribe karena akan menunggu karya-karya beliau. Nah, ini adalah seperti karisma, punya karisma yang tinggi maka akan mudah, ya, disenangi, dibutuhkan, ditunggu, kan seperti itu, ya. Berikutnya yang ketiga adalah baru ketemu channelnya, ya. Jadi kenapa orang enggan untuk subscribe? Karena baru satu kali ketemu channelnya, misalkan, walaupun ternyata channelnya itu sangat bermanfaat bagi para penonton, ya. Akan tetapi karena baru ketemu, ya, ketemu sekali mungkin ya biasa aja, ya. Tapi kemudian setelah 2 kali melihat channelnya, ya, kemudian melihat tutorialnya misalkan, ya, kemudian melihat sesuatu yang diupload ataupun di share, ya, di media sosial dan itu memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para penonton, ya, lihat 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus, ya, maka orang akan condong untuk menunggu, ya, menunggu hasil karya yang akan di share yang disampaikan kepada penonton. Nah, ada kerinduan di sini, ya, kerinduan itu makin muat, ada muatannya, ya, kekuatan dari sesuatu yang dimiliki, ya, oleh uploader itu luar biasa, ya. Maka hal yang seperti ini akan menjadikan kerinduan, orang akan makin senang, kemudian orang akan condong untuk mudah untuk subscribe, ya, seperti itu. Baik, ya, itu adalah tadi, ya, beberapa hal, ya, yang sudah kami sampaikan, ya. Maksudnya kenapa orang susah sekali untuk subscribe, ya, seperti itu, ya. Nah, padahal yang kita kehendaki adalah orang mau subscribe, ya. Antara lain yang pertama adalah gak ada manfaat atau kurangnya manfaat dari channel yang dibuat. Yang kedua, tidak adanya ikatan emosional, dan yang ketiga, baru ketemu 1 kali terhadap channelnya, ya. Jadi kalau sudah bertemu 2-3 kali maka akan semakin cinta, semakin sayang, semakin rindu terhadap channelnya karena akan sangat bermanfaat channel yang ditunggu dan kemudian ketika di-share, nah, ini benar-benar akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Nah, itu. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang sudah kami ungkap, ya, kita sampaikan, ya, tentang kenapa orang tidak mau subscribe antara lain, ya. Dan kenapa yang kedua ini adalah kenapa orang condong untuk mau dan mudah serta ringan menggerakkan jarinya, ya, untuk klik, ya, gambar merah, ya, atau tulisan merah subscribe, ya, untuk kemudian di subscribe. Kenapa orang atau penonton condong mau subscribe, ya, kepada channel yang kita share? Antara lain adalah satu, ya, karena channelmu atau channel yang kamu hasil karya yang kamu share, ya, lewat video, ya, yang kamu unggah, kamu upload, ya, itu bisa memberikan solusi. Nah, seperti di atas tadi, ya.
Ketika bisa memberikan solusi yang baik, maka akan menciptakan kerinduan menunggu hasil karyamu, ya, lewat video yang kamu upload. Ini, maka orang akan mudah untuk subscribe, ya. Yang kedua, ya, punya perjalanan yang sama, ya, punya perjalanan yang sama dalam artian ketika mulai upload video dari 1, 2, 3, 4, tapi subscribe-nya lama, ya, kenapa ya? Bisa begini, bagaimana solusinya dan lain sebagainya. Nah, ketika ada kesamaan hal yang sedemikian dan kebetulan sama terhadap channel yang sudah kamu unggah, ada penonton kebetulan channelnya sama, atau penonton itu mempunyai kesukaan yang sama terhadap channel ini akan memudahkan orang kemudian untuk subscribe, ya, karena satu ikatan emosional, ya, seperti itu. Sehingga ternyata dalam penelitian saya, channel yang isinya video yang campur-campur, ada ngevlog dan lain sebagainya, ya, campur dengan vlog wisata, vlog makanan, vlog permainan dan lain sebagainya. Oh no. Benar kalau memang tidak dianjurkan seperti itu, dan dianjurkannya adalah supaya sangat fokus terhadap satu karya aja. Nah, itu akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih dirindukan, ya, para pemirsa, karena pemirsa itu akan condong melihat video part 1, kemudian kelanjutannya part 2, part 3, ke part 4, 5, dan tahu, ya, kelanjutan dari video yang membahas hal yang sama, seperti tentang dakwah, ya, dakwah terus, seperti itu, ya. Kemudian tentang tutorial, ya, tutorial terus, ya, seperti itu. Berikutnya yang ketiga, ya, ajak para penonton yang satu minat, ya, seperti itu. Jadi kamu akan sia-sia ngajak orang untuk silahkan subscribe, jangan lupa subscribe, ya, kepada pemirsa yang sukanya bola, padahal channelmu adalah channel masakan. Nah, seperti itu. Oh no. Channelmu ya kebalikannya tadi, ya, atau berlainan, ya, Jadi kamu share video olahraga, share video ini aja, ya, ngevlog untuk wisata, ya, misalkan wisata. Nah, kebetulan penontonmu nggak seneng sama video-video yang mengupload masalah atau hal-hal yang berkenaan dengan wisata, ya, atau kuliner, ya, akan tetapi suka tutorial otomotif, ya, motor, ya, misalkan, ya, seperti itu. Nah, kebetulan nonton channelmu adalah channel wisata, kemudian kamu ajak silakan subscribe, ya, atau ayo kembangkan video ini, channel ini, seperti itu. Nah, hal yang seperti itu tidak dianjurkan. Makanya di sini orang kemudian tidak mudah, agar mudah dan mau, karena bahasanya di sini adalah kenapa orang mau untuk condong mudah untuk subscribe adalah ketika, ya, satu minat. Berikutnya ada beberapa hal yang menjadi larangan di sini, ya. Oh no. Larangan ini mestinya harus diperhatikan, karena ketika diperhatikan ini akan sangat-sangat banyak manfaatnya, ya, tentunya terhadap channel satu, ya. Anjurannya sebaiknya, ya, sub for sub jangan dilakukan. Itu kata para pakar, ya, bukan kata saya, ya. Nah, sebaiknya jangan dilakukan. Tapi kalaupun telah dilakukan, tentunya harus tahu konsekuensinya, akibatnya, dan lain sebagainya. Nanti kedepannya seperti apa. Antara lain kalau sub for sub, ya, itu bisa dilakukan. Akan tetapi condong untuk channelnya sulit untuk berkembang, ya. Artinya kalau sudah dapat 1000 subscribe, kemudian 4000 jam tayang, nah, sudah bisa dimonat misalkan, itu kan karena sub for sub, ya. Berikutnya bagaimana? Hasil karyamu apakah benar-benar kemudian dirindukan pemirsa, ya, ditunggu pemirsa atau enggak, ya. Nah, logikanya kalau sub for sub itu kan berarti kan monoton, nah, atau stagnan, atau, ya, katakanlah mungkin berjalan tapi tidak seperti ketika alami dengan SEO YouTube, ya. Ketika videomu di-share dengan cara alami, ya, SEO YouTube-nya kamu pakai, ya. Nah, tentunya nggak sama. Maka anjurannya sebaiknya begitu. Tapi tidak menjadi larangan kalau kalian mau melakukan sub for sub, ya. Itu kan kesukaan kembali kepada para pemirsa, ya. Berikutnya, jangan minta subscribe di komentar. Nah, itu nyolok sekali, ya. Masa minta subscribe di komentar, ya. Nah, ini tidak dianjurkan. Bisa jadi spam, ya. Ini kiranya tidak perlu dipanjang lebarkan. Dan berikutnya, jangan konten yang berbeda, ya. Jelas kalau kontennya berbeda, tadi di depan kan sudah dibahas tidak satu minat,
ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa ini ya. Tentunya biar channel ini berkembang ya. Karena ini beberapa penelitian yang aku lakukan, kebetulan kalau ada hal yang sama dengan apa yang kalian rasakan ya, agar subscribe-nya cepat nambah ya. Nah, tentunya serta yang juga nambah ya. Silakan biar channel ini sekali lagi berkembang, subscribe ya, pencet tombol merahnya. Tombol merahnya ya, maksud saya tulisan merah subscribe ya. Dan agar kamu jadi orang yang pertama dapetin video saya, pastikan subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Ingat, di luar sana banyak loh ya yang udah subscribe, tinggal kalian aja berikutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi Oke, yang terakhir, jika emang kamu ingin segera sukses, maka mudahkanlah orang lain ya. Menanam pasti menuai ya. Segera subscribe tanpa alasan apapun sekarang. See you on my next video. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Terima kasih, semoga bermanfaat.